Martial Peak 3307. Master Realem Kaisar yang tersisa yang masih hidup segera melarikan diri dari Yang Kai, seolah-olah mereka menghindari hantu. Semua orang memiliki ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja lolos dari kematian. Bukannya Yang Kai tidak ingin membunuh mereka semua, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi mereka. Meskipun laut darah sebagian besar dihancurkan oleh lonceng gunung dan sungainya, masih ada beberapa tempat yang dia lewatkan, dan mereka yang selamat kebetulan bersembunyi di tempat-tempat itu. Dia tidak memperhatikan orang-orang itu dan malah berbalik untuk menatap Fubo sambil tersenyum. Mata mereka bertemu, dan Fubo, yang jantungnya meneteskan darah, merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan niat jahat Yang Kai. Sebuah pikiran jernih muncul di benaknya, dia ingin membunuhku. Dia benar-benar ingin membunuhku. Fubo tidak percaya. Dia adalah Master Sekte Netherworld, seorang kultivator Realem Kaisar Orde ketiga, dan Junior Realem Kaisar Orde kedua benar-benar ingin membunuhnya. Pada saat ini, Fubo sangat marah sehingga dia hampir tertawa. Penglihatannya kabur saat dia kehilangan pandangan terhadap Yang Kai, hanya samar-samar menangkap lintasan yang mengalir keluar dari laut darah dan langsung menuju ke arahnya. Wajah Fubo menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan memanggil bendera hitam besar. Sebagai Master Sekte dari Netherworld, dia secara alami memiliki bendera 10.000 jiwa sendiri. Bendera ini terhubung dengan hidupnya dan telah disempurnakan selama lebih dari 2000 tahun. Itu telah mencapai batas harta Kaisar Realem, dan itu juga cara yang paling dia andalkan. Tanpa ragu-ragu, bendera hitam melilit tubuhnya dan bergabung dengannya, membuat auranya yang sudah suram menjadi lebih dingin dan lebih menakutkan. Pada saat yang sama, sosok Fubo juga mengalami perubahan besar. Awalnya, dia hanya seorang lelaki tua setengah kepala lebih pendek dari rata-rata orang, tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba mengembang, berubah menjadi monster ganas setinggi 15 meter. Dia memiliki wajah biru dan dua tanduk pendek yang menakutkan di dahinya. Tangannya juga menjadi layu dan kurus, dan kukunya tajam dan hitam. Sepintas, jelas bahwa mereka sangat beracun. Tubuh Raja Hantu. Tang Seng berseru dengan suara rendah, matanya gemetar. Dia tidak menyangka Fubo begitu berhati-hati, menggunakan kartu asnya sejak awal. Namun, ketika Yang Kai memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak terlalu mengejutkan. Kekuatan yang Kai tunjukkan sebelumnya terlalu menakutkan, bukan sesuatu yang harus dimiliki Kaisar Orde kedua. Menghadapi musuh seperti itu, Yang Kai tidak berani bertindak sembarangan, jadi wajar saja jika dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk merasa aman. Aura Raja Hantu itu menakutkan, seolah-olah itu benar-benar berasal dari mata air kuning. Bahkan napas yang dihembuskannya dipenuhi dengan energi hantu. Seorang prajurit biasa akan mati saat kontak, dan suhu dunia turun. Dan pada saat yang sama Fubo mengungkapkan tubuh Raja Hantunya, Yang Kai sudah bergegas di depannya, pedang miriat selebar di tangannya terangkat tinggi dan menebas dengan keras. Fubo menatapnya dengan dingin, tetapi dia tidak mencoba menghindar, hanya mengangkat tangannya untuk memblokir. Dengan ledakan, percikan terbang kemana-mana saat pedang miriat diguncang sampai meratap. Yang Kai juga merasakan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk serangan ini karena miriat sword tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, ini adalah artefak kaisar dari keluarga Qin, dan dia memiliki kesepakatan dengan Qin Chaoyang bahwa dia akan mengembalikannya ketika Qin Yu menjadi kaisar. Jika dia benar-benar merusak artefak kaisar ini, dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Tetapi bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, serangannya ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Fubo, bocah tua ini, sebenarnya mampu menahannya secara langsung, dan tampaknya sangat mudah baginya. Yang Kai tidak bisa tidak mengevaluasi kembali monster yang telah diubah oleh lelaki tua ini. Meskipun dia memiliki banyak urusan dengan orang-orang dari Netherworld, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh Raja Hantu. Dia tidak tahu bahwa tubuh Raja Hantu terbuat dari tembaga dan besi, dengan tubuh fisik yang kuat dan kekuatan yang tak terbatas. Setelah memblokir serangan, Fubo tidak berhenti sama sekali. Tangannya yang lain membentuk cakar elang, langsung meraih dada Yang Kai. Cakar hantu itu sangat tajam dan berkedip-kedip dengan aura kematian. Jelas, dia ingin merobek hati Yang Kai dalam satu gerakan. Bahkan dengan tubuh setengah naganya, Yang Kai tidak berani meremehkan kekuatan serangan ini, dan dengan santai mundur dengan ketukan kakinya. Lebih dari 10 li jauhnya, wajah cantik Lan He tiba-tiba menjadi pucat saat dia berteriak, "Awas di belakangmu." Di bidang penglihatannya, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai, yang menghindari cakar hantu. Orang ini bergerak sangat cepat, dan bahkan para penonton tidak menyadarinya tepat waktu. Hanya ketika dia tiba-tiba muncul, mereka disiagakan. Itu adalah Saint Lord dari Brahma Saint Land, Su Changfeng. Su Changfeng memegang pedang hitam pekat di tangannya. Tidak ada sedikit pun cahaya dingin saat dia diam-diam menusuk ke depan. Meskipun tidak memiliki kekuatan serangan Fubo, itu benar-benar langkah pembunuhan yang fatal.
Dua alam lapisan ketiga Kaisar Agung bergabung untuk menyerang, satu dari depan dan satu dari belakang. Seolah-olah mereka sudah mendiskusikan ini sebelumnya, dan tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menghindarinya. Pada saat kritis, Yang Kai tiba-tiba menjabat tangannya, dan sesosok aneh muncul di belakangnya. Itu adalah pria tinggi dan pendek dengan penampilan humanoid. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari tanah dan batu, tetapi dia ditutupi taji tulang. Dia tampak seperti landak batu, sangat ganas, dan tubuhnya memancarkan nyala api yang aneh. Dentang. Dengan suara lembut, pedang hitam pekat Su Changfeng menusuk tubuh landak batu. Pisau tajam yang tak tertandingi yang bisa memotong emas dan batu giok tidak memiliki efek sama sekali. Sebaliknya, itu diblokir dengan kuat. Ekspresi Su Changfeng membeku, dan dia menatap landak batu di depannya dengan mata terbelalak. Untuk sesaat, dia hampir berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Apa ini? Dari mana datangnya orang ini? Ini seharusnya menjadi langkah membunuh, tapi sebenarnya terhalang oleh hal aneh ini. Perwujudan menundukkan kepalanya untuk melihat pedang panjang yang ditusukkan ke dadanya, dan kemudian menatap Su Changfeng. Wajahnya yang dipahat mengungkapkan seringai jahat yang tak terduga. Su Changfeng terkejut. Orang ini benar-benar hidup. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia merasakan aura jahat yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Perwujudan melangkah maju dan memblokir pedang hitam pekat Su Changfeng, memaksanya mundur lagi dan lagi. Roh ilahi. Su Changfeng berteriak tanpa sadar. Dia benar-benar merasakan aura roh ilahi dari landak batu ini. Melihat penampilan dan citranya, dan membandingkannya dengan pengetahuannya sendiri, sebuah pikiran tak terkendali muncul, Si Huo. Roh ilahi Si Huo yang pernah menghancurkan sekte teratas wilayah timur, sekte kura-kura hitam. Mengapa itu di sini? Bagaimana itu muncul? Bukankah dikatakan bahwa itu ada di tanah liar kuno? Pertanyaan muncul satu demi satu, tetapi Su Changfeng tidak dapat menemukan jawabannya. Dia hanya tahu bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Meskipun dia adalah kaisar kelas 3, dibandingkan dengan roh ilahi, dia masih lebih rendah. Di tanah liar kuno, beberapa roh ilahi menyebut diri mereka Saint Venerables, dan ada 32 raja monster di bawah mereka. Su Changfeng berpikir bahwa dia hanya setara dengan raja monster. Bahkan raja monster adalah bawahan dari roh ilahi ini, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka? Mungkinkah masalah hari ini adalah jebakan? Jika tidak, mengapa roh ilahi Si Huo tiba-tiba muncul dan menyerangnya? Tapi, ini tidak masuk akal. Roh ilahi dari tanah liar kuno telah tidak aktif selama bertahun-tahun, dan tidak pernah berselisih dengan kekuatan utama wilayah timur. Ini karena ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung di wilayah timur. Tidak apa-apa jika mereka bersembunyi di tanah liar kuno, tetapi jika mereka berani keluar dan menimbulkan masalah, itu sama saja dengan mencari kematian. Segala macam pikiran melintas di benak Su Changfeng, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia dengan cepat mundur, dan dalam sekejap, dia membuka jarak antara dia dan perwujudan. Perwujudan tidak mengejarnya. Itu hanya menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu, dan paku tulang di sekujur tubuhnya menyala dan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu dengan dingin menatap Su Changfeng, seolah-olah sedang melihat kematian. Itu memberi Su Changfeng dorongan untuk segera melarikan diri. Lebih dari 10 mil jauhnya, Tang Seng dan yang lainnya juga terpana oleh peristiwa yang tak terduga ini. Awalnya, ketika Lan He dengan keras mengingatkan mereka, Tang Seng terkejut. Lagi pula, jika mereka melakukan ini, mereka mungkin menyinggung Su Changfeng. Begitu Su Changfeng dan Fu Bo bergabung untuk membunuh Yang Kai, lembah serigala langit akan berada dalam bahaya. Sebelumnya, ketika dia menolak untuk membiarkan Su Changfeng menggunakan lembah serigala langit sebagai medan perang, itu masuk akal, tetapi membiarkan muridnya memperingatkan musuh tidak dapat dimaafkan. Tapi karena Lan He sudah berteriak, apa yang bisa dia lakukan? Saat dia merasa jengkel, dia melihat perwujudan membuat penampilan yang mempesona. Kemudian, Su Changfeng menghindarinya seperti ular atau kalajengking. Serangkaian kejadian tak terduga benar-benar membuat orang tidak bisa membungkus kepala mereka di sekitarnya. Vali Master Tang, apakah kamu melihat bagaimana orang ini muncul? Mata Chi Gui hampir keluar dari rongganya. Dia menatap ke sisi lain tanpa berkedip dan bertanya tanpa sadar. Tang Seng berkata, saya tidak melihatnya dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa ketika Yang Kai melambaikan tangannya, roh ilahi Si Huo muncul. Dia samar-samar menebak bahwa itu terkait dengan pasukan luar angkasa yang dikendalikan Yang Kai. Mungkin dia menggunakan teknik rahasia untuk menteleportasi Si Huo. Tetapi bukankah mereka mengatakan bahwa dunia ini telah terisolasi? Bagaimana teleportasi mungkin? Dia tidak hanya memiliki keraguan seperti itu, tetapi Su Changfeng juga memiliki keraguan seperti itu. Jika memang begitu, lalu apa gunanya bertarung? Karena Yang Kai bisa berteleportasi, itu setara dengan berada di posisi yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Apakah dia akan kalah? Tatapan Su Changfeng melewati perwujudan dan menatap Fu Bo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin.
Ini karena dalam waktu singkat ini, Raja Hantu yang telah diubah oleh Fu Bo sebenarnya sedang ditekan oleh Yang Kai sampai tidak dapat melakukan apa-apa. Meskipun tubuh Raja Hantu sangat kokoh dan kuat, itu masih memiliki batas. Tubuh setengah naga Yang Kai bahkan lebih kuat darinya, jadi bagaimana mungkin Fu Bo bisa melakukan apapun ketika kekuatan terbesarnya ditekan. Myriad Sword menusuk, meretas, dan menebas saat mengenai tubuh Fu Bo. Meskipun tidak ada kerusakan yang berarti, kondisinya saat ini benar-benar terlalu memalukan. Yang Kai terus menyerang, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Dia mencibir, saya tidak tahu mengapa, tetapi yang bermarga Fu selalu bertentangan dengan saya, dan dia tidak pernah memiliki akhir yang baik. Dia secara alami mengacu pada ras naga di Pulau Naga. Dalam hal kekuatan, ada banyak orang di Pulau Naga yang lebih kuat darinya. Sayangnya, pembatasan garis keturunan ras naga terlalu parah. Yang Kai memiliki kekuatan asal naga suci emas, jadi dia memiliki keuntungan besar saat bertarung melawan ras naga. Bahkan tetua pertama dan kedua dari ras naga mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka. Ini juga mengapa dia berani pergi ke Pulau Naga lagi. Tanpa ini, dia tidak akan mencari kematiannya sendiri. Hari ini, kamu akan mati, dan Netherworld juga akan dihancurkan. Serangan Yang Kai kejam, dan mulutnya juga beracun. Setelah beberapa kata, mata Fu Bo sudah merah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, kamu menghancurkan fondasi Netherworld di Grand Desolation Starfield. Hari ini, kamu mati atau aku mati.